Halo teman-teman, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah manajemen penyiaran dalam kondisi yang secara tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Tetap jaga kesehatan dan belajar tetap harus dilakukan. Oke, karena kita harus melakukan materi pembelajaran secara online, saya ingin beritahu di dalam modul ini kalian selain video yang kalian bisa lihat, nanti juga disertakan ada modul yang kalian bisa baca, lalu juga ada PowerPoint yang saya udah buat yang kalian bisa baca. Nah, ini saya jelaskan materi yang ada di PowerPoint yang telah saya buat sebagai pengantar untuk memahami agar kalian bisa paham tentang materi yang hari ini kita bahas, yaitu manajemen penyiaran. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan adalah materi yang akan saya sampaikan ini ada dua garis besar, yaitu karakteristik media radio TV dan radio, media TV dan radio maksud saya. Yang kedua adalah karakteristik audiens radio dan televisi itu sendiri. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke arah yang lebih jauh, kita harus mengetahui dahulu manajemen. Manajemen itu apa sih? Nah, kalian pasti sudah mengetahui, udah paling sering dengar apa arti dari manajemen, ya kan? Bahkan di kampus kalian tuh ada jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi. Sederhananya adalah manajemen adalah proses unik yang khas terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan arah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan apa? Memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dan juga sumber daya yang lain. Nah, ini menurut Arterin di dalam bukunya. Apa tuh yang dimaksud dengan pemanfaatan SDM dan pemanfaatan lainnya? Nah, pemanfaatan SDM adalah berapa tim yang dimiliki, berapa orang yang dimiliki, berapa anggota tim yang dimiliki, berapa pegawai yang dimiliki suatu organisasi. Nah, mereka memanfaatkan dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ada dibagi-bagi. Ada yang kalau di TV, ada di radio. Bagaimana ada tim yang dinamakan tim produksi, ada tim program, lalu ada tim marketing, keuangan, news, dan seterusnya. Dari masing-masing anggota tim ini, anggota kelompok ini mengeluarkan potensinya, melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Misalnya dengan menargetkan dalam 1 tahun ada 1 juta viewers di dalam sebuah akun YouTube dari sebuah let's say media tertentu, media TV atau media radio. Bagaimana mencapai 1 juta tuh? Tim program mendesain program-program yang dibutuhkan. Tim produksi mengeksekusi program yang sudah direncanakan oleh tim program. Marketing menjual programnya, sehingga revenue dari program itu akan kembali dan terus tuh nanti dievaluasi secara berkala. Itu manajemen. Nah, manajemen itu sendiri adalah seni, karena nggak ada yang baku di sana gitu. Seni bagaimana memanfaatkan, mengedepankan kekuatan tim, kekuatan dari seseorang untuk sampai ke tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang berikutnya adalah penyiaran. Apa sih penyiaran? Nah, kalau kita ngutip yang secara garis besarnya, payung hukumnya yaitu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik
yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya, sehingga dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Secara konsepnya, gelombang frekuensi elektromagnetik ini diuplingkan, ditembakkan ke sebuah satelit di antariksa, di luar bumi ini. Oleh siapa? Oleh sebuah stasiun media, baik media TV maupun radio. Diuplink di satelit, lalu dipantulkan. Itu istilahnya kalau dipantulkan sampai kembali ke bumi, diterima oleh receiver dalam bentuk antena, parabola, dan lainnya, itu di downlink. Ketika elektromagnetik itu diterima, lalu dirubah frekuensinya di sebuah media yang ada namanya TV, lalu ada radio, maka dirubah tuh gelombang elektromagnetik tadi itu berupa bentuk audiovisual kalau yang televisi. Kalau yang radio, ya audio. Nah, secara sederhananya begitu penyiaran. Berikutnya adalah karakteristik media penyiaran. Karakteristik media TV ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya daya jangkau luas. Kekurangannya apa tuh? Dapat dilihat hanya di kelompok yang kecil. Lalu yang berikutnya, kelebihan berikutnya mendemonstrasikan penggunaan produk muncul tanpa diharapkan. Nah, maksudnya apa tuh muncul tanpa diharapkan? Tiba-tiba secara audiovisual ini televisi itu muncul, bisa memberikan informasi pesan tanpa pemirsa mengetahui. Apa tuh contohnya? Iklan. Emang kalian tahu iklan itu seperti apa? Udah ada listnya kalian pemirsa di rumah? Kan enggak. Kadang dari beberapa anggota kelompok tertentu masyarakat menunggu iklan-iklan tertentu. Contoh, kalau di dalam fase di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi kita mau jalani, nah biasa ada promo-promo diskon tuh, iklan beberapa stasiun, departemen store, perusahaan retail. Nah, ketika itu muncul tiba-tiba di tengah waktu antara jeda menjelang buka puasa, nah itu tertarik tuh, tergugah pemirsa untuk membeli. Berikutnya adalah karakteristik media radio. Kelebihannya terbatas pada rangkaian suara atau bunyi. Daya jangkaunya tidak mengenal batas geografi. Media yang murah, personal dan ringan, biaya iklan murah, selektivitas tersegmentasi, dan mampu mentransfer cerita gambar. Kekurangannya adalah kesulitan membeli waktu radio. Kedua adalah tidak dapat menggunakan visualisasi, dia hanya bisa menggunakan deskripsi. Jadi pesannya tergantung dari imajinasi dari pendengarnya. Baik. Nah, itu dia secara sederhana tentang materi yang saya sampaikan tentang manajemen penyiaran dan juga karakteristik media penyiaran. Selebihnya kalian bisa baca di dalam PPT yang telah saya berikan, lalu referensi-referensi yang kalian bisa temukan di perpustakaan. Untuk tugas, lihat nanti di menu tugas seperti apa. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, jaga diri kalian biar kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.